Are you fasting today? Alhamdulillah, yes. I'm fasting today. Yes, I'm fasting today. Yes, Alhamdulillah, I'm fasting. Yes. Yes, Alhamdulillah. Yes, I'm fasting today. Yes, Alhamdulillah. Yes, I'm fasting today. Yes, I am. Yes, Alhamdulillah, I'm fasting today. Absolutely yes. Alhamdulillah, yes, I am fasting today. Of course, I'm fasting. Yeah, of course. Yes, I am fasting. Yes. Yes, of course. Yes, I am. Yes, today I'm fasting. Yes, sure, inshallah. Yes. Yes. Yes, of course, I'm fasting now. Yes, I'm fasting today. Yes, I am fasting today. Yes, I'm fasting today. Yes, sure, inshallah. Yes, I'm fasting today. Why do you fast? Because it is my responsibility as a Muslim. Because fasting is an obligation for Muslims. Practice my patience. To get pahala and to get God's mercy. Because as a Muslim, I have mandatory to fast. I do fasting because it's my obligation to do it. Because this is a commandment from God and it is a Muslim duty to do so. To get closer to increase faith and taqwa to Allah. Because fasting is a commandment of Allah. Yes. Fasting for all Muslims is an obligation. Because fasting is an obligation for a Muslim. Make me a person who obeys Allah. As a Muslim, fasting is one of the obligations to do in the month of Ramadan. Because Allah commands Muslim to fast. Because I want to fulfill my obligations as a Muslim. Because it is my duty as a Muslim to fast. Do you think it is hard to fast? Please tell the reason. No, it's not hard to fast during Ramadan because the atmosphere was really good. Because it's like being diet. Yeah, sometimes because I am a type of person who like eating a lot. No. No. Actually, the fasting is not too hard for me, but trying to not doing useless thing in Ramadan was little bit hard. No, because it has become a habit and I get used to it. If we do it wholeheartedly with the intention of getting the pleasure of Allah, it will be easier to do it. Well, not really, because if we do the fasting thoroughly, then fasting doesn't feel hard anymore. Not really, because I often do so, but sometimes when I'm really tired, I find it hard. I think fasting is quite hard because it has many temptations. It's not, because I was used to fasting from a young age. No, because fasting is not a burden for every Muslim. Yes, because we have to refrain from eating, drinking, emotions. No, because my parents have taught me fasting since I was a kid. Do you help poor during Ramadan? Please explain it. Unfortunately, no. But my parents always give some food every weekend during Ramadan this year. Yes, I do. Sometimes my family giving rice box and clothes to orphanage and poor. Not yet, but I'm sure I will. Yes, I help the poor by giving charity to them. Alhamdulillah, yes I do. I giving some groceries like rice, oil, sugar, and iftar in a mosque. No, I didn't. Yes, I do. I cook food for them and I will give them the food in the afternoon. For this Ramadan, still not. Yes, I help the poor by sharing food and alms to the poor. I help the poor by giving money to the poor in need. Yes, sometimes I bought them some food. Yes, sometimes I do, especially on Fridays, because helping someone is fun for me and can also lighten the burden on others. Yes, we distributed some sacks of rice to them and some things they needed. Yes, I help, like giving them basic food or other food stuffs.
No, I don't help the poor during Ramadan. Yes, I help the mass committee distribute food to the poor. Yes, by giving food and donations. Yes, by paying zakat. What is the purpose of fasting in Ramadan? To show our faith in God and showing empathy to the poor. The main purpose of fasting in Ramadan is increasing taqwa to Allah Subhanahu wa Ta'ala. The purpose of fasting in Ramadan is to guard against gluttony, impure thoughts, deeds, and words. Fasting also teaches us to have empathy to hunger to the poor. In my opinion, the main purpose of fasting in Ramadan is to attain taqwa. One of purpose of fasting in Ramadan is to get taqwa, as shown in the later Al-Baqarah verse 183. The purpose is to obey all the commands from Allah so that we can be closer to Allah. To make us as a taqwa people. The purpose of our fast is to obey all the commands of Allah in order to get closer to Him. To increase taqwa. What is taqwa? Can you give the example? In my opinion, taqwa is follow Allah's orders and stay away from His prohibitions. For example, to fast during Ramadan. I think taqwa is the effort of Muslims to protect themselves from the punishment of Allah Subhanahu wa Ta'ala by carrying out His orders and staying away from His prohibitions. One example of the taqwa is Hatam reading the Quran during the month of Ramadan. Taqwa is follow God's orders and stay away from His prohibitions. Pray 5 times a day, recite Quran, and pray Tarawih. Taqwa is being obedient and fear of Allah's prohibition. For example, is perform obligatory prayer. Taqwa is a term in Islam that refers to the belief in existence of Allah. Example, I once gave half of my pocket money to people who needed more than me. As far as I know, taqwa is to stay away from all the prohibitions of Allah and to carry His commands. For example, we have an exam at home and no one is watching, but we still don't cheat because we remember of Allah. Taqwa is to keep all God's commandments and avoid what God has forbidden. One example is fast of Ramadan. Taqwa is carrying out commandments and avoiding prohibitions from Allah. An example of taqwa is when I obey and carry out the advice of my parents in kindness. Taqwa is carrying out orders and stay away from Allah's prohibition. For example, multiply reading the Quran and understand it. Taqwa is to carry out Allah Subhanahu wa Ta'ala orders and stay away from all the prohibitions. Nonton YouTube terlalu asyik, sampai lupa harus beli batik. Cakep. Selamat datang di podcast Berisik bersama kami, host dan tamu yang cantik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabar kalian yang ada di rumah dan di boarding? Sehat-sehat ya? Balik lagi nih di podcast kesayangan kita bersama, yaitu Berisik Ngabuburit Asyik bersama Santri SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Perkenalkan, saya Ocha dari kelas 9A. Tapi di sini saya nggak sendiri nih. Saya bakal ditemenin sama teman satu kelas dari 9A, yaitu Esti dan Tika. Hai. Nah, teman-teman udah tahu belum hari ini kita mau ngobrol apa? Nah, bener banget. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar masalah takwa. Tapi sebelum itu aku mau nyapa dulu nih bintang tamu kita hari ini ya. Gimana nih kabarnya? Puasanya lancar nggak? Lancar dong, ya. masa enggak? Kalau kamu gimana, Es? Lancar lah, masa Lancar. enggak? Semoga teman-temannya di rumah dan di boarding juga lancar ya, amin. Amin, amin, amin. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang takwa. Tadi juga kita udah lihat ya tayangan Q&A dari teman-teman kita kelas 7, 8, dan 9 yang membahas seputar aktivitas seputar puasa dan takwa. Nah, mereka juga ngasih contoh-contoh nih aktivitas takwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jawaban mereka keren-keren banget gak sih? Udah pakai bahasa Inggris, tambah keren gak tuh? Nah, namanya juga anak Sambas, bro. Oke, kita balik lagi nih ke topik nih. Takwa. Menurut kalian takwa itu apa sih? Takwa sepemahamanku tuh ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Nah, betul tuh, aku mau nambahin ya. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun dilarang. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah Allah itu karena imannya, dan meninggalkan larangan Allah juga karena imannya pula, dan takut terhadap ancamannya. Oh ya, tadi kamu sempat bilang istilah ihtisab. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah dan di boarding banyak yang belum tahu nih, ihtisab itu apa sih? Jadi gini nih ya, ihtisab itu berarti hitungan, koreksi, dan penilaian. Ihtisab adalah suatu koreksi dan penilaian diri terhadap diri sendiri hingga membawa pada pengharapan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, bentar, aku mau tanya nih, ada nggak sih makna lain dari takwa? Ada dong, jelas ada. Ada 3 makna takwa. Apa aja tuh Tik? Sebutin kali. Yang pertama nih ya, takut kepada Allah dan pengharapan terhadap superioritas Allah. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, pembersihan dari noda dan dosa. Oh, ternyata makna takwa itu nggak cuman taat aja ya teman-teman ya. Nah, Tik, aku mau tanya nih. Waktu itu tuh aku pernah dengar surat di Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Itu surat apa sih? Nih ya, sebenarnya banyak banget sih ya ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang takwa. Contohnya di Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang bunyinya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha. Bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilih. Dan berjihadlah pada jalannya. La'allakum tuflihun. Supaya kamu mendapat keberuntungan. Oh iya, aku pernah baca perintah takwa deh. Kurang lebih artinya tuh gini. Dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Nah itu benar, itu sebagian dari Quran surat Al-Baqarah ayat 41 yang bunyinya wa iyaya fattaqun. Ayat inilah yang jadi dasar takwa tadi yang nomor 1, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Oh iya Tik, bentar. Kalau nggak salah ingat nih ya, tujuan kita diciptakan itu untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, ya nggak sih? Yoi, bener banget tuh. Allah menciptakan kita supaya kita senantiasa beribadah dan menyembahnya. Ya pada intinya ya kita itu harus bertakwa. Tapi ya Tik, bukannya nggak semua orang itu menyembah Allah ya? Nah itu terus gimana itu? Berarti mereka udah nyalain aturan dong. Jadi gini ya, sebenarnya tuh ya sebelum kita dilahirin ke dunia ini, kita pernah janji sama Allah. Tapi kebanyakan manusia itu pada gak ingat. Tapi dijelasin nih ya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, udah jelas banget dong ya. Di sini kita dapat informasi bahwa dulu kita tuh pernah bersaksi kepada Allah ya. Dari kesaksian itu, hakikatnya ya kita telah berikrar kepada Allah dan berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak menyembah selainnya, dan juga tidak meminta kepada selainnya dan konsekuensi lainnya. Ya, tapi sayangnya kebanyakan dari kita setelah lahir ke dunia itu kita lupa dengan perjanjian tersebut gitu ya. Dan mungkin ini ya yang dimaksud watak asli manusia sebagai tempatnya salah dan lupa. Padahal nih ya, janji itu adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Kasian ya sama mereka yang lupa sama janji Allah. Bener banget ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, oh ya Tik, biasanya itu jika Allah memberikan suatu perintah ke kita, pasti itu ada hikmahnya di balik itu kan. Nah, apa sih hikmah takwa itu? Tentunya takwa punya beberapa hikmah, aku mau nyontohin. Banyak banget sebenarnya ya, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Aku mau nyontohin dulu nih yang di dunia. Yang pertama, derajat orang yang bertakwa tuh bakal ditinggiin sama Allah di mata manusia, kayak dicintai, dihormati, bahkan disegani.
Yang kedua, urusan kita tuh bakal dimudahin sama Allah. Yang ketiga, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang keempat, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan orang yang zalim dan berniat buruk. Yang kelima, diberi ketenangan dan kelapangan hati, sehingga tidak takut terhadap apapun. Yang keenam, hidupnya berkah. Yang ketujuh, doanya mustajab dan pembicaraannya tajam. Yang delapan, dibukakannya kunci-kunci kekayaan langit dan bumi. Masya Allah, banyak banget ya. Itu aja baru di dunia. Kalau di akhirat gimana ya, Tik? Banyak juga dong, pastinya hal-hal seputar akhirat pasti bakal dimudahin kan? Nah, kalau soal sakaratul maut nih, apakah itu masuk wilayah akhirat juga? Oh iya dong pastinya. Oh, jadi kita bisa diringankan dan dimudahkan ya dalam saat sakaratul maut dan diberikan keteguhan keimanan kepada Allah. Gitu. Ya, jelas. Iya, Tik. Kalau di dalam kubur itu bisa dilapangkan dan diterangi kuburnya nggak sih? Betul tuh. Bahkan ya, dimuliakan ruhnya oleh Allah. Sebenarnya ya, kalau mau dibahas lagi tuh masih banyak banget sih ya. Iya. Aku kasih contoh nih ya. Misalnya peristiwa kiamat. Kita tuh bisa diselamatin dari huru-hara kiamat, dibangkitin dan dikumpulin pada hari kiamat dengan keadaan agung dan mulia. Nah, habis itu di padang mahsyar pasti ada bangkitan lagi kan? Iya, pasti ada dong. Di sana tuh orang-orang yang bertakwa itu bakal diringanin hisabnya, bahkan diberatin timbangan amalnya dan dihadirkan dalam telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipersilakan minum airnya. Dimana kalau kita udah minum tuh, kita tuh nggak bakal ngerasa haus lagi selamanya gitu loh. Masya Allah, pengen banget dapetin kemudahan-kemudahan itu. Dan pasti finally orang yang bertakwa itu pasti akan diberi balasan yang besar ya. Iya dong. Dan dimasukkan ke dalam surga kenikmatan yang abadi dan dapat ridho Allah. Dan bahkan nih bisa bertemu dengannya, ya kan? Iya benar. Insya Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa ya guys. Amin. Tapi kayaknya bukan kita aja kali yang kepengen, pasti semua orang juga kepengen gitu ya. Nah, teman-teman yang di rumah dan di boarding pasti juga kepengen kan ngedapetin semua kemuliaan dari takwa. Nah, sekarang kita akan bahas nih, apa sih kerugian kalau kita nggak bertakwa? Coba Tika bisa jelasin nggak sih? Aku jelasin ya, sebenarnya takwa itu kan level tertinggi ya bagi kita umat Islam dan gelarnya tuh nggak main-main, mutakin loh. Dimana hikmahnya tadi tuh sangat luar biasa. Kalau kita nggak berusaha sekuat tenaga buat mencapai level itu, ya eman-eman banget gak sih kalau segala kemudahan tadi tuh berlalu gitu aja ya. Bener banget. Jadi kita bisa bayangin sendiri ya guys. Dan ingat, Allah itu maha tahu. Allah itu seadil-adilnya penegak hukum. Jadi nggak bakal lewat sedikit pun dari hisab Allah. Kalian inget gak apa yang Allah bilang di Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8? Iya, ingat. Tapi nih ya, biar lebih clear lagi, aku minta tolong sama kamu dong, Aduh. Boleh. Iya. Oh ya, teman-teman. Jadi, Esti ini suaranya ajib bener kalau mau soal tilawah deh. Pokoknya dia itu sering ikut lomba-lomba tilawah gitu. Nah, makanya nih aku mau minta tolong ke kamu. Tolong dong bacain surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang lengkap sama artinya ya. Mau lagu apa nih? Hijaz, Nahawan, atau Bayati? Waduh, banyak banget nih ya. Udah kayak mau nyoblos pilkada aja ya teman-teman ya. Aduh, kalau soal itu aku udah deh serahin ke suhunya aja karena aku nggak tahu yang bilang. Monggo silakan. Oke, kita coba aja kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul Azim.
barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Masya Allah, ada banget ya teman-teman. Makasih loh. Ya, sama-sama. Nah teman-teman, dari ayat yang dibacakan Esti tadi udah jelas banget dong ya, kalau Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Meskipun itu hal buruk atau hal baik, sesepele apapun, Allah tetap bakal memberikan balasannya sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah oke, kita balik lagi nih ke topik kita yaitu takwa. Tapi nih sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kasih tips dong ke teman-teman, mungkin Tika atau Esti, gimana sih cara ningkatin ketakwaan kita? Nah aku punya tips nih ya buat teman-teman semuanya. Dari aku ya, pertama, kita harus meyakini bahwa ketakwaan adalah tanda keberhasilan sebagai kemenangan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, merenungkan perkara dunia dan akhirat, lalu membandingkan kadar keduanya sehingga kita lebih fokus kepada kesuksesan akhirat karena sifatnya lebih abadi ya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar nih, bukan kamu doang yang punya, aku juga punya kali. Apa tuh? Nih, yang pertama nih, berakhlak dengan akhlak yang sifatnya dan sifat orang yang bertakwa. Kedua, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Rasulullah SAW. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Iya Cak, aku mau nanya deh, kamu punya gak sih tips-tips buat teman-teman di rumah atau di boarding gitu? Aku punya nggak ya? Ya ada sih. Jadi yang pertama itu kita harus memperbanyak zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Nah yang kedua, kita harus bersahabat dengan orang-orang yang baik yang selalu mengingatkan kita untuk tetap di jalan Allah. Dan yang ketiga, hendaknya orang yang berakal itu selalu mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Karena kan kita nggak tahu ya kapan kematian itu menjemput kita. Nah itu tadi tips dari kami teman-teman, ya semoga bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan ketakwaan, amin. Oke, dari bincang-bincang kita tadi nih dapat disimpulkan ya bahwa takwa itu merupakan ketaatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya tanpa terkecuali, serta menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nah, karena waktu udah mendekati azan maghrib nih, so kita tutup dulu podcast kita kali ini. Terima kasih banget buat yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Di sini saya Ocha dan dua teman saya, Esti dan Tika. Kami mohon maaf jika ada kalimat yang kurang tepat atau menyinggung dalam podcast kali ini. Tapi jangan di-close dulu teman-teman nih. Aku ada pantun buat kalian, nih kan. Apa tuh? Pantunnya ya. Makin hari makin tua, itulah ada dari usia. Cakep. Kalau orang selalu bertakwa, hidup mulia mati masuk surga. Selamat menanti waktu berbuka puasa ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bagi teman-teman semua, tetap tongkrongin terus ya podcast kesayangan kita, Berisik Ngabuburit Asyik, setiap hari pukul 5 sore yang pastinya ada di channel SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys, agar syiar dan dakwah di bulan Ramadan ini makin meluas. Let's fastabikul khairat. Yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.